Pengertian makrobentos. Makrobentos merupakan salah satu organisme terpenting dalam ekosistem perairan. Makrobentos berperan sebagai rantai penghubung dalam aliran energi alga, planktonik, hingga konsumen tingkat tinggi. Makrobentos juga berkemampuan untuk memecah atau bisa disebut dekomposisi yang memudahkan mikroba untuk mengurai materi organik menjadi anorganik. Makrobentos sebagian besar hidup di dasar dan biasanya diperuntukkan sebagai petunjuk biologis atau indikator kualitas perairan karena memiliki sifat kepekaan terhadap pencemaran, mobilitas atau pergerakan lambat, serta kelangsungan hidup yang cukup panjang. Makrobentos juga sering digunakan untuk ketidakseimbangan fisika, kimia, dan biologi perairan. Jenis makrobentos yang pertama ada Polychaeta. Polychaeta merupakan jenis cacing Annelida, di mana Annelida berasal dari bahasa Latin yaitu Alenus yang berarti cincin kecil. Tubuh Polychaeta dipenuhi rambut-rambut kaku atau setae yang dilapisi cuticula sehingga licin dan kaku. Tubuhnya juga memiliki segmen dengan dilengkapi sepasang alat gerak untuk berenang yang disebut juga parapodia. Parapodia juga digunakan sebagai alat pernapasan. Sebagian besar tubuh Polychaeta berukuran 5 hingga 10 cm, tapi ada juga yang lebih kecil dari 1 mm hingga 3 mm. Polychaeta merupakan organisme yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga sering digunakan untuk bioindikator terjadinya perubahan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran. Habitatnya, Polychaeta umumnya hidup di laut dan banyak ditemukan di sungai, danau, ataupun daratan. Polychaeta hidup di dalam sedimen permukaan yang paling kaya dan mengandung bahan organik karena tempat tersebut ideal untuk hidup Polychaeta. Kelimpahan sebaran Polychaeta juga dipengaruhi oleh tipe substrat dan pada umumnya Polychaeta menyukai substrat yang lunak dan berpasir. Keberadaan Polychaeta juga dipengaruhi oleh karakteristik air seperti suhu, pH, konsentrasi oksigen larut atau DO, dan kandungan nutrien. Untuk cara makan, Polychaeta merupakan pemakan deposit yang hidup pada substrat lunak dan hidup dengan cara menggali lubang dan membuat sarang di dalam sedimen. Polychaeta mendapatkan makanan dengan cara mengambil makanan pada substrat dasar atau sedimen dan mengasimilasikan material organik dari sedimen yang dapat dicerna. Antena dan filamen branchial pada bagian kepala Polychaeta menjadi ciri organisme tersebut memakan deposit. Selain memakan organisme kecil, Polychaeta juga memakan detritus, plankton, bakteri, dan partikel-partikel yang tersuspensi. Untuk peranan Polychaeta sendiri, Polychaeta berperan bagi tumbuhan lamun karena dapat menjadi pengurai yang dapat mengurai serasa lamun menjadi partikel-partikel organik kecil atau detritus. Polychaeta juga berperan sebagai peningkat kadar oksigen pada sedimen lamun melalui aktivitas menggali lubang atau bioturbasi sehingga terjadi pertukaran udara dan air pada lapisan sedimen serta mempercepat proses biogeokimia pada sedimen. Selanjutnya ada Bivalvia. Bivalvia merupakan salah satu filum Macrozoobentos yang dapat dijadikan bioindikator pada perairan. Bivalvia atau karang-karangan memiliki dua keping atau belahan pada bagian kanan dan kiri tubuhnya dan disertai dengan engsel yang elastik. Pada bagian cangkang bivalvia terdapat dua otot yaitu abduktor dan aduktor yang berfungsi untuk membuka dan menutup kedua belahan cangkang tersebut. Bivalvia umumnya memiliki tabung yang disebut juga dengan sifon yang terdiri atas saluran untuk memasukkan dan mengeluarkan air. Bivalvia memiliki tubuh dan kaki yang pipih secara lateral. Tubuhnya tertutup mantel dan kedua keping cangkang yang berhubungan di bagian dorsal. Untuk habitat, Bivalvia merupakan organisme yang umumnya ada di lingkungan perairan dan membenamkan diri pada pasir ataupun lumpur. Selain itu, Bivalvia juga diketahui hidup di laut
terutama di daerah litoral. Selain itu, di daerah pasang surut dan juga air tawar. Populasi dan keanekaragaman bivalvia dipengaruhi oleh adaptasi habitat seperti kualitas perairan dan jenis substrat yang sesuai. Sebagian bivalvia juga hidup di daerah tropis dan juga dapat mendiami lingkungan dengan suhu air yang ekstrim seperti kutub utara. Mereka menetap pada tempat yang memiliki kelembaban tetap dan beberapa ada yang menetap pada permukaan batu. Bivalvia mendapatkan makanan dengan cara filter feeder atau pemakan suspensi, pemakan endapan atau detritus feeder, pemakan partikel atau particle feeder, dan pemakan deposit atau deposit feeder. Sebagian besar bivalvia memperoleh makanan dengan menyaring larutan atau filter feeder. Makanan bivalvia berupa partikel organik dengan air yang dihisap oleh sipon dan disaring melalui insang. Cara deposit dan filter feeder yang digunakan bivalvia memanfaatkan bahan organik pada substrat sebagai makanan. Setelah menyaring air, bivalvia akan menangkap makanan dalam bentuk fitoplankton kecil. Bivalvia menggunakan dua sipon yang merupakan tempat air disaring, masuk, dan keluar. Untuk peranannya, bivalvia memiliki peranan yang penting di perairan pesisir untuk dari nilai ekonomi dan juga ekologinya. Secara ekonomi, bivalvia dapat menjadi sumber makanan, bahan ornamental, dan obat-obatan. Secara ekologi, bivalvia merupakan hewan yang hidup menetap sehingga dapat dijadikan bioindikator perairan dan termasuk organisme filter feeder yang merangkap sedimen. Beberapa spesies bivalvida juga mampu menyerap logam berat di permukaan perairan atau perairan, sementara bagi manusia bivalvida berperan sebagai konsumsi dan pemenuh kebutuhan ekonomi. Dagingnya dapat dimanfaatkan dengan dimakan sebagai sumber protein hewani, cangkangnya dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan dan juga kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan berduri yang bergerak dengan bantuan kaki tabung secara lambat. Echinodermata ditemukan hampir di semua kedalaman laut. Echinodermata termasuk ke dalam hewan invertebrata yang pada bagian kulitnya memiliki duri. Echinodermata memiliki tubuh yang kasar dan ditutupi oleh kerangka berduri. Echinodermata hidup di air tawar maupun di darat. Habitat bagi Echinodermata banyak ditemukan di hampir semua ekosistem laut. Akan tetapi, habitat Echinodermata paling banyak ditemukan di zona intertidal pada pantai. Zona intertidal merupakan zona yang terdapat pasang surut air laut. Beberapa jenis Echinodermata bersifat pemakan seston atau detritus. Dalam ekosistemnya, Echinodermata berperan sangat penting untuk merombak sisa bahan organik yang telah tidak digunakan oleh spesies lain, akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar jenis Echinodermata. Echinodermata juga memiliki peran untuk mendaur ulang nutrien-nutrien atau bahan organik pada dasar perairan. Selain itu, Echinodermata juga berperan sebagai pemakan segala termasuk detritus, serta untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu Actiniaria atau bisa disebut dengan anemon laut. Actiniaria termasuk dalam film Cnidaria. Ciri khas Cnidaria adalah nematosis, organ berbisa khusus yang digunakan hewan untuk menangkap mangsa dan melindungi diri dari pemangsa. Terdapat lebih dari 1000 spesies anemon laut yang ditemukan di seluruh dunia, dengan lebih dari 40 spesies dari 17 famili. Anemon laut dapat ditemukan pada perairan pantai dari daerah yang dingin hingga hangat. Anemon laut merupakan makhluk hidup soliter dan hidup menempel pada dasar lunak dan kuat. Tempat hidup anemon berada di bawah garis surut terendah dan dapat berpindah tempat menggunakan keping kakinya dengan merangkak dan bantuan ombak serta ototnya yang berkontraksi. Anemon merupakan jenis bintang laut, pemakan daging atau karnivora. Jika makanan dari anemon sedikit, tubuh anemon dapat menyusut sehingga cara berjalannya dengan cara melipat diri seperti bola dengan posisi tentakel menyembul keluar. Namun, terdapat beberapa objek yang dapat langsung terpegang oleh mulut anemon.
Nilai ekonomi yang dimiliki anemon laut memiliki nilai yang sangat tinggi dan sangat populer untuk dijadikan bahan makanan laut. Anemon laut juga dapat dijadikan sebagai hiasan di dalam akuarium yang menarik dan indah karena anemon laut memiliki bentuk tubuh yang menyerupai bunga dengan beragam warna. Anemon laut memiliki nematokis atau biasa disebut sebagai sel-sel penyengat dengan kandungan bioaktif potensial berupa toksin dan berguna bagi dunia farmasi. Koral. Pengertian koral. Terumbu karang merupakan invertebrata hidup dalam bentuk koloni dan berhubungan dekat dengan ubur-ubur dan anemon laut. Terumbu karang tersusun dari polips, yaitu individu yang sangat kecil. Setiap polips mengekstrak kalsium karbonat dari bagian dasar tubuhnya. Kalsium karbonat yang diekstrak akan menjadi terumbu karang yang berada di pantai. Terumbu karang terbagi menjadi dua jenis, yaitu karang batu yang berbentuk keras dan karang lunak. Karang batu mempunyai kalsium karbonat sehingga dapat membentuk terumbu karang, sedangkan karang lunak tidak mempunyai kalsium karbonat sehingga tidak dapat membentuk terumbu karang. Habitat koral. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari, kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Cara mendapatkan makanan koral. Karang mempunyai dua cara mendapatkan makanan, yaitu menangkap zooplankton yang lain dalam air dan menerima hasil fotosintesis zooxanthelle. Hasil fotosintesis zooxanthelle dimanfaatkan oleh karang, jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan proses respirasi karang tersebut. Sumber makanan karang 75% sampai 99% berasal dari zooxanthelle. Ada dua mekanisme bagaimana mangsa yang ditangkap karang bisa mencapai mulut. Yang pertama, mangsa ditangkap lalu tentakel membawa mangsa ke mulut. Dan yang kedua, dengan cara mangsa ditangkap lalu terbawa ke mulut oleh gerakan silia di sepanjang tentakel. Peranan koral. Karang bisa bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang di sekitarnya. Contohnya pada ekosistem fungsi hutan bakau. Melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar, serta dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan yang dapat menyebabkan abrasi pantai dengan kerusakan sekitarnya. Karang juga bisa mengurangi penyebab pemanasan global yang terjadi dengan adanya proses kimia dilakukan oleh terumbu karang dan zooxanthelle. Proses kimia tersebutlah proses perubahan gas CO2 menjadi zat kapur yang merupakan bahan pembentuk terumbu karang. Spons. Pengertian spons. Spons merupakan hewan metazoa multicellular terkenal dalam film Porifera yang memiliki perbedaan struktur dengan metazoa lainnya. Spons terdiri dari 850 jenis, terbagi menjadi 3 kelas besar, yaitu Calcaria, Demosponsiniae, dan Hexapinellidia. Spons tidak memiliki saraf atau otot, tapi masing-masing sel dapat mengindra dan bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Tinggi spons sekitar 1-2 cm. Dari 9.000 spesies spons, hanya sekitar 100 yang hidup dalam air tawar. Sisanya hidup di air laut. Habitat spons. Spons hidup dan tumbuh dengan cara melekat pada beberapa benda keras bawah laut seperti karang dan bebatuan. Cara mendapatkan makanan spons. Ada beberapa jenis spons pemakan suspensi. Metode makan tersebut dikenal dengan cara menyaring makanan. Spons mendapatkan makanan dalam bentuk partikel organik seperti bakteri, mikroalga, dan detritus yang masuk melalui pori-pori saluran yang terjadi di cyanosid. Dan selanjutnya adalah makanan diteruskan ke amoebosit untuk proses cerna selanjutnya. Makanan yang telah dicerna disimpan dalam amoebosit sebagai lemak, karbohidrat, dan protein. Amoebosit mengangkut makanan ke sel lain. Bisa dikatakan bahwa spons hanya melakukan pergerakan untuk perputaran air dalam tubuhnya untuk melakukan pencernaan dan ekskresi. Spons tidak mempunyai mulut, rongga pencernaan, dan sistem ekskresi seperti yang terdapat pada hewan tingkat tinggi. Peranan spons. Spons berperan pada siklus karbon, siklus silikon, dan siklus nitrogen, serta melakukan asosiasi dengan organisme lain di mana spons mempunyai peran sebagai produsen primer dan produsen sekunder yang penyedia mikrohabitat. Beberapa spesies pada vertebrata, terutama yang berukuran kecil, ada yang hidup dalam saluran-saluran spons. Hewan tersebut akan terlindungi dan dapat suplai oksigen yang cukup karena air terus mengalir. Spons juga menjadi makanan dari beberapa hewan karang, beberapa spesies ikan karang, kura-kura, dan moluska, terutama Nudibranchia merupakan pemakan spons laut. Spons memiliki daya pertahanan yang baik terhadap bakteri. Spons terbatas dari infeksi bakteri dengan cara mengeluarkan semacam zat antibacterial secretion. Sea squirt atau asidian adalah salah satu komponen biota penyusun terumbu karang yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Ditemukan tersebar hampir di semua perairan laut, mulai dari zona dangkal litoral sampai zona abisal dalam.
Asidian ini mendapatkan makanannya dengan cara menyaring partikel makanan yang kemudian akan ditangkap oleh jaringan lendir yang terdapat di atas dinding permukaan rongga tubuh. Salah satu peranan asidian ini adalah ia menjadi tempat hidup bagi komunitas mikroba yang bersifat sitotoksik, antimikroba, dan inflamasi. Turbellaria merupakan cacing pipih yang bergerak menggunakan bulu getarnya. Di permukaan ventral cacing ini terdapat bulu yang dapat digetarkan namun tidak dapat dilihat pada mikroskop biasa. Sebagian besar Turbellaria adalah cacing yang hidup bebas. Cacing ini dapat dijumpai di perairan tawar jernih, perairan laut, perairan terestrial, dan dapat dijumpai di genangan air, sungai maupun kolam. Turbellaria mendapatkan makanan dengan cara memperoleh makanannya dengan memakan sebagai parasit. Salah satu peranan Turbellaria adalah sebagai indikator kualitas perairan. Hal tersebut dikarenakan Turbellaria hidup di perairan yang bersih dan jernih. Krustasea. Pengertian krustasea. Krustasea adalah organisme akuatik, merupakan kelompok dari arthropoda. Krustasea memiliki kulit keras dari kitin, biasanya disebut cangkang, yang berfungsi sebagai eksoskeleton. Beberapa jenisnya seperti udang dan kepiting. Krustasea bernafas pada umumnya dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuhnya dan memiliki sebuah jantung untuk memompa darah. Habitat krustasea. Pada umumnya, sebaran habitat krustasea hidup di air dan mayoritas berada di air laut. Krustasea merupakan invertebrata yang memiliki 6 kelas meliputi Branchiopoda, Remipedia, Cephalocarida, Maxillopoda, Ostracoda, dan Malocastraca. Krustasea dapat hidup di sungai, laut, payau atau daerah mangrove. Namun krustasea yang dapat hidup di lingkungan tersebut hanya jenis tertentu. Cara makan krustasea. Krustasea memiliki cara makan yang beragam, yaitu dengan filter feeder, pemakan bangkai, herbivora, dan parasit. Biasanya, krustasea aktif pada malam hari. Pada waktu itu, mereka meninggalkan tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Jenis yang hidup di perairan dangkal akan menuju terumbu karang, sedangkan yang hidup di perairan lumayan dalam akan berkeliaran sekitar tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Peranan krustasea. Krustasea mempunyai peranan yang cukup penting di alam. Sebagian besar zooplankton di laut dan samudera adalah krustasea. Krustasea juga memiliki nilai ekonomi yang penting karena beberapa jenis tertentu merupakan bahan makanan yang baik bagi manusia, yaitu mengandung banyak protein. Salah satu peran penting krustasea adalah menjaga terumbu karang dari predator dengan cara selalu menjaga karang batu. Kepiting akan mengusir moluska atau binatang mengular atau bisa disebut echionid yang melekat di karang.